Esperanza Krisnus Dasilelo dari kelas 11 IPA D SMA Negeri 1 Sengah Temila. Di video kali ini saya akan menampilkan ceramah singkat saya yang berjudul Pentingnya Pendidikan bagi Generasi Muda. Oke guys, selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya pada hari ini kesehatan, kekuatan, serta damai sejahtera senantiasa diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat saya mengenai permasalahan-permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan ini sangat penting untuk dipahami oleh bangsa Indonesia, terkhususnya para generasi muda. Nah, di masa sekarang ini, persaingan di bidang pendidikan semakin ketat dan lebih kompetitif lagi. Kita yang memiliki kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan, yang diberikan kesempatan untuk mengemban ilmu pengetahuan, kita harus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Alasannya saya bagi dalam 3 poin. Menjadi 3 poin. Yang pertama, karena tidak semua orang berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Di luar sana, di pelosok-pelosok daerah di Indonesia masih banyak daerah yang belum terjamah sama sekali oleh pendidikan, belum terjamah sama sekali oleh ilmu pengetahuan. Jadi kita yang saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan, yang sedang menuntut ilmu pengetahuan, yang punya kesempatan itu, kita merupakan orang-orang yang beruntung. Karena kita bisa bersekolah, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Di tempat orang-orang yang belum sama sekali terjamah pendidikan tadi, mereka tidak seberuntung kita. Mereka belum mengetahui, mereka belum punya ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang sudah terjamah pendidikan, namun perlu waktu berjam-jam, 1 jam, 2 jam untuk bisa sampai di sekolahnya. Harus menyeberang sungai dulu, kalau sungainya banjir tidak sekolah. Nah, kita yang sekolahnya di dekat jalan, bagaimana kita, jikalau kita punya rasa empati akan pendidikan itu, kita punya kesadaran untuk bersyukur. Sebagai orang-orang beruntung kita harus bersyukur, bukan? Kita bersyukur karena kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu. Nah, gimana caranya kita mengungkapkan syukur kita? Dengan belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang lebih serius lagi, tidak nakal, tidak bandel, mendengarkan perkataan Bapak Ibu guru, karena semua itu baik adanya bagi kita. Kita yang berpendidikan, kita yang berpengetahuan, kita tahu itu baik. Ingat, kita orang yang beruntung karena kita memiliki pendidikan. Ingat juga, di luar sana banyak orang yang tidak seberuntung kita yang bisa memiliki pendidikan ini. Nah, poin yang kedua, alasan kedua kenapa kita harus memanfaatkan pendidikan yang sudah diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, karena pendidikan itu sebuah kebutuhan bagi kita. Maksudnya apa? Kita sangat membutuhkan pendidikan, sangat membutuhkan ilmu pengetahuan, karena kita hidup di dunia yang semakin hari selalu ada permasalahan. Setiap harinya selalu ada masalah yang datang. Bayangkan jika kita tidak memiliki pendidikan, tidak ada ilmu pengetahuan dalam diri kita, apakah kita dapat menyelesaikan masalah? Bahkan untuk bukan hanya tidak bisa menyelesaikan masalah, kita mengerti masalah kita sendiri saja mungkin kita tidak bisa, kita tidak paham sama masalah kita sendiri jikalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam pemikiran kita. Jadi gini, saya ibaratkan, ini masalah hidup kita. Masalah hidup, kemudian kita kembali lagi pada poin 1 tadi, kita udah diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu. Ini ilmu pengetahuan diberi pada kita. Nah, kalau kita diberi, apa yang kita lakukan?
Pilihan ada pada kita, bukan? Apakah kita memilih menerima atau menolak? Apa yang harus kita lakukan? Orang bodoh yang akan menolaknya. Kita harus menerima pengetahuan itu sudah diberikan kepada kita cuma-cuma. Tidak perlu lagi kita berusaha, tidak perlu lagi kita mencari, itu sudah disediakan untuk kita, sudah diberi kepada kita, tinggal kita terima. Ini masalah satu-satunya jalan ilmu pengetahuan untuk kita bisa menyelesaikan itu. Kita terima. Kalau kita sudah menerima pendidikan itu, saya pastikan dan dapat dipastikan kalau kita bisa menyelesaikan masalah hidup kita. Karena di dalam diri kita, di dalam pemikiran kita, dalam otak kita sudah ada pengetahuan untuk memahami permasalahan itu. Jika kita memahami permasalahan itu, kita juga pasti akan tahu, akan berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Otomatis permasalahan itu tentu akan selesai bagi kita. Poin yang ketiga, kenapa kita perlu pendidikan itu? Kenapa kita harus memanfaatkan pendidikan yang sudah diberikan kepada kita? Karena dengan pendidikan kita mempersiapkan masa depan kita sendiri. Masa depan apa? Tentunya masa depan yang baik, masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah. Kamu belajar hari ini bukan untuk orang lain. Kamu menempuh pendidikan bukan untuk kesuksesan adik kamu, bukan untuk kesuksesan orang tua kamu, tapi untuk diri kamu sendiri. Kamu belajar untuk diri kamu sendiri karena mempersiapkan. Saat ini kamu sedang mempersiapkan masa depan kamu, bukan orang lain. Jadi apa susahnya kamu tinggal ikut, belajar dengan sungguh-sungguh, ikuti prosesnya dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Kamu belajar dengan sungguh-sungguh, menerima pengetahuan itu dengan baik. Nah, yang untungnya nanti siapa? Diri kamu sendiri, diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi dari 3 poin tadi dapat disimpulkan kalau pendidikan itu perlu bagi kita. Masih ada yang berpikir, masih ada yang punya alasan kalau pendidikan itu tidak perlu. Tanpa pendidikan, nonsen. Tidak ada yang dapat kamu capai dalam hidup kamu. Bisa waktu lahir, dari lahir, terus waktu saatnya kita SD kita tidak sekolah, SMP tidak sekolah, SMA tidak sekolah, bisa langsung jadi dokter. Ada yang mau menerima kamu menjadi dokter? Tidak ada kan? Nah, jadi pendidikan itu perlu, sangat-sangat perlu. Sekali lagi ingat, kamu orang yang beruntung bisa mengemban pendidikan, mengemban ilmu pengetahuan. Kamu orang yang beruntung. Gimana orang yang beruntung? Dia akan bersyukur. Bersyukur lewat tindakan, yaitu dengan sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam mengemban ilmu pengetahuan itu lebih serius lagi, tidak berleha-leha. Jangan berpikir dengan kamu berleha-leha, kamu tidak bekerja keras dalam menuntut ilmu pengetahuan, kamu akan sukses. Tidak ada rumusnya. Benar? Oke. Jadi demikian ceramah singkat saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi.